Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bukti Pekerti kelas 11. Hari ini kita berjumpa. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi lebih baik. Marilah kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat walaupun dalam kondisi sekarang pandemi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan kita dan limpahan selalu lindungan Allah atas kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anakku semua berterima kasih pada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semuanya bisa menjaganya sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita, yaitu materi yang pertama, yaitu kalian sudah terima buku paket ya? Ya, berarti kalau kalian sudah terima buku paket, kita sambil buka buku paket masing-masing juga sudah bisa. Di awal ini saya ingin memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang sebagian bertemu tapi belum tahu namanya. Nama Bunda itu ada di layar itu, ya, Elis Tresnawati, biasa lebih suka dipanggil Bunda Elis. Saya menikah, nah, kita perkenalan dulu nih biar lebih seru. Menikah dengan 2 orang putra. Sekarang saya sudah mengajar di SMA Negeri 1 Blitar ini sejak tahun 2010, jadi sudah hampir 10 tahun lebih ya saya mengajar di sini. Anak-anakku sekalian, saya akan bersama kalian, kita akan bersama-sama dalam 1 tahun ini. Untuk sementara kita mungkin hanya bisa bertemu di dunia maya dengan sistem pembelajaran daring, tapi yakinlah ini pun tidak akan, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pembelajaran kita. Silakan anak-anak buka paket buku yang sudah kalian terima kemarin di hari Selasa. Kita akan masuk pada pembahasan bab pertama. Jadi dalam semester ini, semester ganjil ini, kita akan belajar ada 6 bab. Jadi ini adalah pertemuan pertama, kita akan belajar dengan bab pertama. Bahasannya adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama. Nah, jadi nanti minggu depan kita akan ada bagian yang kedua. Oke, untuk bagian yang pertama ini pengantarnya kita sudah tahu nih. Kalau sudah bicara beriman berarti kita bicara tentang akidah. Dalam Islam itu ada rukun iman. Nah, rukun iman. Insya Allah anak-anak semua udah paham ya. Rukun iman ada berapa? Oke, ada berapa coba dipikirkan dulu. Oh ya, pasti semua sudah tahu. Rukun iman ada 6. Iya, betul. Ada 6. Dan iman kepada kitab-kitab ini masuk pada urutan iman yang ketiga. Setelah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai sini paham? Kenapa kita harus belajar tentang iman? Karena iman adalah fondasi dari keimanan kita kepada Allah. Ketika kita berislam, maka kita harus wajib beriman karena iman ini adalah bagian dari akar dari keyakinan yang kita miliki. Baik, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam bab beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Nih, ini kita lihat slide selanjutnya. Nah, kayaknya harus dipindahkan dulu nih fotonya Bunda atas. Siap. Nih, peta konsep. Peta konsep pembelajaran kita itu kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Semua udah pernah belajar di kelas SD, di kelas SMP bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Nih, ada 4, yang 1 Taurat, 2 Zabur, Injil dan Al-Quran. Nanti 4 kitab ini akan kita bahas dengan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran yang berbicara tentang 4 ini. Kenapa? Karena iman kepada kitab-kitab Allah, kita percaya dengan 4 kitab ini. Nah, bagaimana pembagiannya? Nih, untuk 3 kitab yang pertama, Taurat, Zabur, dan Injil, itu wajib buat kita ketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Jadi kita harus yakin bahwa kitab itu pernah ada dan meyakini keberadaannya. Keberadaannya bagaimana? Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu untuk kaum pada saat itu. Nah, sekarang kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran yang kita imani sekarang. Diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani. Nah, tulisannya sedikit agak salah. Gak apa-apa. Jadi,
untuk Al-Quran bukan hanya sekedar tahu tentang sejarahnya saja, tapi kita juga harus yakin tentang keberadaannya juga. Terus dibaca dan dipahami ya tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana posisi kita? Ketika kita belajar 4 kitab ini, dari 3 kitab itu kita belajar bagaimana berperilaku kepada orang lain. Dari 3 ini, kita yakin bagaimana ketika ada orang lain memahami kitab itu pun kita harus tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik. Jadi bukan saling menjas, bukan saling merasa kalian menang sendiri, kalian merasa benar sendiri, tidak. Jadi kita akan berduduk pada posisi di mana kita harus meletakkan tentang keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah ini. Oke, nah sedangkan bagaimana dengan Al-Quran yang kita yakini? Dengan Al-Quran kita menjadikannya sebagai tetap bertegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di akhir dari pembelajarannya nanti kita akan bahas menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Nah, sampai di sini paham ya? Sudah mulai kebayang apa yang akan kita pelajari.